Nah, Nih, kamu tuh diri tuh. Nih, naik ke atas ini. setelah masuk, kata pasiennya diminta nafas panjang. Setelah selang ini masuk, kira-kira nanti di percabangan, ini pasiennya diminta untuk menelan ludah. Nah, kalau di teori itu disuruh minum air putih pakai sedotan supaya nanti dia menelan air putih itu. Tetapi saat begini, pasien pasti kan panik, nggak mungkin dia mau disuruh minum. Ya maksudnya kayaknya gimana ya, wong sini kok disuruh minum gitu. Nah, untuk cara lain ya cuman kita suruh menelan ludah aja. Ya, Pak, ludahnya ditelan ya Pak ya. Nanti dia menelan ludah, kita masukkan, kita dorong gitu. Saat ini pasiennya posisinya diganti, difleksikan atau ditundukkan. Ya, ditekuk. Ini aja jangan tekuk gitu jangan. Oh, iya. Ini untuk membantu supaya langsung Ke bawah. jadi tidak masuk paru-paru gitu ya. Itu ya. Yang masalah posisi itu yang asisten ya. Ini terpaksanya saya gini-gini ya. Harusnya ini yang memasang kan steril lagi ya. Jadi ya harusnya megang ini saja. Jadi 55 ya. Kalau sudah terus diteruskan untuk menganjurkan pasien untuk menelan ludah. Ya. Jelas ya Pak, ludahnya saya ajak gitu, ini kita dorong. Mungkin kalau dia memuntah, kayak gitu kita hentikan dulu. Kita periksa di mulutnya. Pakai tempatnya boleh, tapi biasanya pasien suruh buka mulut aja mau. Kalau gelap pakai senter boleh. Nah, selang ini apakah masuk mulut, keluar lewat mulut maksudnya dari itu atau tidak? Kita lihat, bisa kita lihat. Kalau dia ngumpul di mulut, berarti harus diulangi. Tapi salah berarti. Tetapi kalau enggak, berarti masuk ke perut. Oh, ini benar loh, ini cuma boneka kok. Iya. Ya, Itu ada lubang. nanti langsung diteruskan sampai batasnya ini. Batasnya. Santai Pak, santai. Ya memang pasien diminta rileks untuk mengurangi. Tahu toh kalau cara mengurangi nyeri itu kan nafas panjang, rileks, kayak gitu kan. Nah, sudah sampai sini. Lalu kita periksa peristatiknya untuk mengetahui apa selang ini masuk ke lambung atau tidak. Ya. Pakai stetoskop ya, Bu? Pakai stetoskop. Tadi sudah dipakai stetoskopnya. Nah, sudah begini. Sudah mas, ini kalau sudah nggak usah dipegangin. Ini dipegang. Ini kita periksa di lambung. Lambung itu karena kiri atas ya. Nah, lalu ini didorong dengan cepat tapi tidak terlalu cepat, tetapi jangan berhenti. Jadi serat gitu ya. Nah, nanti kalau ini benar masuk lambung akan terdengar kayak peristaltik gitu loh. Oh, dari sininya Bu? Iya. Lambung dulu. Itu yang di tengah sini Pak Bu? Kalau stetoskopnya. Lambung. Di sini. Di lambungnya. Ini hanya untuk mengukur. Kenapa kok cukup di sini? Karena kan tadi kita sudah lebih segini. Nah, ini sudah masuk lambung. Emang lambung Ya. ada bolongan? Ada. Selalu. Oh iya. Anatominya kan ada pencernaan itu. Lalu kalau usaha lama ini makan lewat mana? Ya, kita periksa sini. Nanti kalau ini didorong, udah didorong akan terdengar sudah masuk itu. Tetapi kalau tidak terdengar, kita ragu-ragu apakah ini masuk ke lambung atau tidak. Kemungkinan masuk paru-paru. Dulu. Cirinya bagaimana? Selain tidak terdengar, kita lihat pasiennya. Pasiennya berwarna biru tidak. Aduh. Kalau pasiennya terbatuk-batuk, warnanya biru, Langsung tarik. langsung ini harus dilepas. Lepasnya berat nggak, Bu? Ya, langsung tarik lepas ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi tidak lama. pasti. Nah, jadi jangan 1, 2, 3 gitu. Paling 2, 3 kali sudah keluar. Setelah itu pasiennya diberi oksigen biar kembali lagi. Oh, berarti jadi harus nyiapin oksigen juga ya, Bu? Ya iya. Kalau setelah itu, nah kalau sudah boleh bisa diulangi lagi. Nanti kalau, ini caranya mengetahui masuk lambung benar atau tidak. Ada lagi cara tradisional, ini dengan air putih. Dengan air putih, kita isi air putih. Ini
kita masukkan. Kalau ini maksudnya mau untuk sonde, ini yang udara kita 10 cc harus dikeluarkan ya. Karena dikasih angin segini itu ya bikin kembung loh, bikin nggak nyaman loh, ya. Harus dikeluarkan, dibuang. Jadinya pas kita tarik ini, cairan lambung juga ikut keluar. Berarti kita pasti sudah masuk. Nah, kalau misalnya cara lain ada, ini pakai ini. Air putih, kita tekuk, kita masukkan. Itu ada air. Dengan gaya gravitasi, kalau ini masuk lambung, air ini akan masuk, akan keluar masuk ke dalam lambung. Tetapi kalau kita masukkan kok malah keluar udara, berarti masuk paru-paru. Itu harus dibuka paru-paru. Ya, gitu. Jadi Ya, kebanyakan yang pakai ini atau ini, Bu? Ya, secara ilmiah kita pakai stetoskop. Oh iya. Nah, ini hanya saya bilang tadi tradisional. Dan kalau di rumah sakit, kalau sudah hampir, hanya pengetahuan aja. Habis sudah tidak digunakan, terutama di PKU loh. Kurang tahu kalau di rumah sakit terpencil nanti. Ya, Bisa gitu ya. dilihat nggak ke dalamnya kayak gimana? Enggak dilihat, enggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Enggak. Ya, gitu ya, paham ya? Iya. Setelah selesai, ini tadi kita mau apa? Misalnya pasiennya ini mau dipasang NGT karena untuk pemberian makanan, bisa kita kunci dengan ini. Kunci dengan ini tadi setelah dikeluarkan garis. Kalau misalnya untuk irigasi itu untuk mengeluarkan isi lambung, itu kita kan butuh bag. Ini udara yang tadi sudah masuk, nggak usah dikeluarkan, nggak apa-apa, kita sambung ini aja. Sambung, otomatis nanti dia keluar. Nah, gas. Terus ini kita fiksasi biar nggak lepas ya. Cara ini hidungnya soalnya. Cara memfiksasinya, kalau dengan kasker coklat kecil seperti ini hanya dihilangkan saja. Pentingnya mana? Oke. Ini kita silang. Nah. Ini harusnya asisten ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita ya nggak apa-apa. Ini coba. Ini kita silangkan aja. Itu nggak kelihatan silangkan sini. Itu pasiennya nggak merasa kesakitan, Bu, yang disilangin kayak gini tuh? Ya maksudnya tadi kan kita jelaskan ini nggak nyaman. Dia beri pengertian nanti kalau udah ada adaptasi kalau enggak. Setelah ini di sebelah pipi bisa diberi lagi atau di leher supaya nggak ketarik. Ya untuk menjaga supaya nggak ketarik. Ya, paham ya? Tadi pin, yang tanya pin, ini biasanya kalau nggak dipleser gini ya bisa ditaruh kacanya, bisa ditaruh spraynya, itu ya apa ya peniti itu aja pinnya. Tapi nggak mesti. Kadang kalau di rumah sakit cukup ditaruh di pipi atau di leher. Kayaknya lebih. Terus kalau pakai plester ini, kalau pakai plester yang ini kalau punya seperti ini, kita bentuk. Selain gitu juga selilang gitu, kita bentuk lubang hidung. Kita bentuk hidung ya. Kayaknya ini lebih etis ya daripada itu. Ya maksudnya ini tuh apa? Karena ini kan karet, ini juga jadi itu nggak rekat gitu. Kalau pasiennya keringatnya banyak kasih. Ini pasien. Ya Allah, semoga saya bisa jadi perawat yang baik dan benar. Amin gitu. Amin. Iya. Kalau dia ngaminin Nah, jatuh. ini caranya ya dibentuk hidung gini ya. Oh iya, Bu. Ini hanya variasi aja kok. Biori. Mau di gitu ya Kak? Ya kayak biori itu ya. Ini gini. Ini keren katanya. Nah ini didekatkan. Nanti kalau udah jadi tak liatin. Nah, ke sini divisasi samping ini samping atau leher. Berarti nggak kayak yang tadi ya, Bu ya? Enggak, hanya caranya, modelnya aja. Gitu. Kalau sudah kita beri label kapan kita memasang, untuk dievaluasi kapan kita lepas dan kita pasang lagi. Mungkin taruh sini ya boleh, taruh sini ya boleh. Biasanya berapa hari, Bu? 37 hari, 3 sampai 7 hari. Oh, iya. Nah, 37 hari. Iya. 3 Maksudnya 3 sampai 7 hari. Nah, gitu pemasangannya. Nah, kalau mau dimaksudnya untuk pemasangan sonde, untuk makanan, yang misalnya ini minuman susu atau blenderan makanan ya, ini kita
apa sedot